Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu sederek sadaya jamaah salat Isya ingkang kawula hormati, sepindah monggo tansah kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita pinten-pinten kenikmatan, utaminipun nggih menika nikmat iman, nikmat Islam, ugi nikmat sehat wal afiyah, sehingga wonten dalu menika kita saged nindakaken salat Isya kanthi berjamaah kalajengaken pengaosan rutin setiap Selasa malam Rebu. Mugi ingkang sampun kita tindakaken menika pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala kacatat amal saleh kula panjenengan sami. Shalawat ugi salam kunjuk dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sumrambah dumateng para umatipun, lan mugi kanthi sholawat menika benjang wonten yaumil akhir kita sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, setunggal ayat ingkang badhe kula sampaiaken wonten pengaosan dalu menika. Kula yakin panjenengan sedaya sampun hafal ayat menika. Menika ayat nomor 12 saking surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang artinya kurang lebih inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang mati. Allah menghidupkan orang yang mati. Yuhyi wa yumit, yang Allah niku maha menghidupkan dan maha mematikan. Bahwa hidup dan mati ya makhluk ya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang mungkin secara fisik sakit-sakitan, tapi Allah mentakdirkan diberikan umur panjang. Ya masih hidup. Ada orang yang secara fisik sehat, Allah takdirkan mati, ya mati. Ngeten nggih. Malah enten cerita niku. Ada orang sakit divonis dokter, wah iki ora suwe neh. Ya, kata Pak dokter, ini ya secara medis gitu nggih, secara medis niku divonis kalih dokter niki mboten dangu welih ngeten niku. Grahe ngeten. Ini paling bertahan ya 4-5 tahun ngeten. Malah dokter indisi gitu. yang memvonis dokter yang sakit ini. Ada orang divonis sama dokter, ini jenengan gerah ngeten niki biasane niku. Ini yang sakit seperti ini bertahan 4-5 tahun, kata Pak dokter seperti itu. Ya. Nah, malah ternyata dokternya yang duluan yang itu. Sing memvonis malah mati duluan. Ya itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Maka di situ disebutkan inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Nah niki yang penting niki Pak.
wa naktubu, dan kami catat dan kami tulis ma qaddamu, apa-apa yang mereka telah kerjakan. Maksudnya apa yang sudah kita perbuat semasa hidup kita ini dicatat, ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan jelek, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicatat. Bukan hanya semasa hidupnya, Pak, ternyata. Wa atharohum. Jadi yang dicatat itu maqaddamu, apa-apa yang telah diperbuat semasa hidupnya, wa atharohum, dan juga bekas-bekas yang mereka tinggalkan, jejak-jejak yang mereka tinggalkan semasa hidup itu dicatat. Nah, ini sing mengke menjadi pembahasan kita. Gitu ya. Jadi semua perbuatan kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik dicatat, maka kemudian Allah balas dengan kebaikan. Yang jelek juga dicatat, Allah balas dengan kejelekan. Ternyata bukan hanya sampai situ saja. Kalau ternyata perbuatan itu ya meninggalkan jejak setelah kematiannya, itu juga masih dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan ya dalam kitab, ya, dalam buku catatan, dalam kitab. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, terus niku tadi nggih bahwa setiap perbuatan kita ini ya semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, manusia ya berkenaan dengan ayat menika nggih, dalam kehidupannya itu terbagi menjadi 3 keadaan. Ingkang sepindah yakni orang yang tidak meninggalkan jejak. Artinya setelah kematiannya tadi wa atharohumnya ini kan peninggalan jejak-jejak niku, ada orang yang hidup tidak meninggalkan jejak. Artinya apa? Keberadaan dan ketiadaannya itu tidak membawa pengaruh. Menawi enten salah setunggaling napa nggih, pepatah Arab niku mengatakan wujuduhu ka'adamihi. Adanya seperti tidak ada. Ngeten nggih. Adanya seperti tidak ada. Orangnya ada, tapi karena dia tidak memberikan pengaruh, entah itu pengaruh baik maupun pengaruh buruk, ya akhirnya dianggap nggak ada. Ya, tidak meninggalkan jejak. Jadi setelah dia meninggal itu ya sudah selesai, nggak ada jejaknya, kan gitu ya. Maka kita ibaratkan seperti orang yang katakanlah dia berbuat baik, dia orang soleh, tapi kesolehannya hanya untuk dirinya sendiri, mboten nular ning nggon kancane. Ya, dia tidak memberikan pengaruh kepada yang lain. Wonge apik, soleh, baik. Ya, barangkali sholatnya nggih rajin, ibadah-ibadah ya juga rajin, tapi dia tidak meninggalkan jejak. Keberadaannya ya mung kanggo awake dhewe, saleh kanggo awake dhewe, kiyambake salat nggih kanggo awake dhewe. Nah, itu. Atau apabila dia orang yang jelek, orang yang buruk, kejelekannya juga untuk dirinya sendiri. Terus nakale ya kanggo awake dhewe, apike kanggo awake dhewe, nakale ya kanggo awake dhewe. Tidak memberikan pengaruh kepada orang lain. Sudah. Jadi ketika dia berbuat, ya, kemudian dia meninggal, sudah selesai. Kan itu. Ini orang yang pertama. Jadi wujuduhu ka'adamihi. Ya, adanya seperti tidak ada. Nah, ini ya kalau
Ya tadi kalau dia soleh ya berarti kesolehannya untuk dirinya sendiri, rajin sholat. Ya seperti ibadah sholat, ibadah puasa itu kan ibadah yang kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama, itu yang pertama. Ini kelompok manusia yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang meninggalkan jejak kejelekan. Itu nggih. Wa asarohum tadi berdasarkan Yasin ayat 12 tadi, orang yang meninggalkan jejak kejelekan. Jadi ada manusia yang meninggalkan jejak jelek ataupun buruk selama kehidupannya di dunia. Sehingga manusia merasa terganggu. Keberadaannya niki napa? Manusia ini merasa terganggu. Dan tidak adanya dia di muka bumi ini menjadi keinginan orang lain itu ya. Ala iya wong kok model ngene itu ya. Jadi keberadaannya itu mengganggu orang lain dikarenakan perilaku jeleknya, perilaku buruknya ini mengganggu orang lain. Orang itu sampai angen-angen mbok iya wong iki ora eneng kan itu ya. Sampai orang lain itu memiliki keinginan, memiliki angan-angan ya agar orang ini hilang, tidak mengganggu. Nah, ini orang yang kedua, ya ini orang yang meninggalkan jejak kejelekan. Ya, keberadaannya ini mengganggu. Ya, sehingga orang-orang itu ya pengen istirahat. Sing pengen istirahat sinten? Orang lain. Mergo napa? Selalu terganggu dengan kejelekannya. Karena pernah suatu ketika ya dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat, ada jenazah lewat. Ya, ada jenazah lewat. Lajeng Rasulullah ngendikan ngoten. Mustarih wa mustarah minhu. Gitu. Mustari wa mustarah minhu, ya, yang artinya orang yang beristirahat dan orang yang diistirahatkan. Ya. Jadi ketika ada jenazah lewat, komentar Rasulullah apa? Orang yang beristirahat dan orang yang diistirahatkan. Lajeng para sahabat tanglet kalian Rasulullah. Ya Rasulullah, mal mustari wa mustarah minhu. Wahai Rasulullah, siapa itu mustari? Siapa orang yang beristirahat dan siapa orang yang diistirahatkan? Faqala, lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ngendika, abdul mukmin, hamba yang beriman, yastarihu min nasabid dunya wa adaha. Orang yang beriman itu kalau meninggal dia itu istirahat. Istirahat dari apa? Dari capeknya, dari letihnya, dari lelahnya hidup di dunia. Jadi wong mukmin niku menawi sedo niku pun istirahat, Pak. Ya, dari capeknya hidup di dunia, urip ning donya isine mung yo masalah. Banyak beban. Ya, banyak kewajiban. Kan gitu nggih. Lah yo enak-enak turu jam pinten? Jam 4:30 kok dadak kon tangi ken salat subuh. Nggih hawane adem pisan. Lah yo sik sibuk-sibuke nyambet damel kok malah ken salat zuhur. Lah iya. Sih capek-capeknya habis kerja kok dadak ken salat asar. Begitu terus. Belum nanti masuk bulan Ramadan, gek pas musim kemarau panas kok yo ken napa? Poso. Capek. Kan itu nggih. Orang yang beriman capek, letih dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Sing wajib niku wae ditindakaken. Napa meneh Kang? Nindakaken sing sifatnya sunnah. Maka orang yang beriman setelah dia meninggal istirahat, gitu.
Mula awake dhewe niki nalika tesih gesang niki dereng enten waktu untuk istirahat ndak ada. Nah, kula nate nyampaiaken ya. Suatu ketika muridnya Imam Ahmad bin Hambal tanglet. Ya Imam, mata rohah. Wahai guru kami, kapan kita istirahat? Wis kesel. Nindak akan kewajiban terus kesel. Kayak kan ibadah dalam artian ibadah mahdhah seperti ini, atau ibadah yang sifatnya muamalah, kayak kon ibadah nyambut gawe nyukupi kebutuhan keluarga, terus kesel mengine kon ibadah siangnya kan ibadah capek kita. Maka kata Imam Ahmad, beliau ngendika kita baru akan istirahat kalau sudah melangkahkan kaki ya di dalam surga. Mun terus mungkin jenengan kula panjenengan sampai orang yang beriman itu baru akan pensiun. Nah, orang pensiun itu kan pun istirahat nggih. Enten pensiunan. Wah, dinase ten mriko-mriko. Nggih, dinase mriko. Ditugas dinas mriko. Dinas mriko. Lah mengke nek menawi pun pensiun berarti sudah selesai. Tinggal menikmati napa? Ya pensiun. Nah itu tinggal menikmati hasilnya kan gitu. Ben sasi mboten nyambet damel niku nggih tesih enten pensiunan. Kula niku riyen Pak nate napa? Dulu itu saya rutin renang ten Pengging niku. Isine sing renang niku pun sepuh-sepuh, pensiunan sedaya. Wah, kula urip kok ya penak men ya. Ya tiap hari itu, ya. Pensiunan itu kan mesti penak niku. Esuk-esuk ngontel. Kan itu. Ngontel golek sarapan, mulai makani ayam turu. Sesuk malah ngeten terus. Oh, pensiunan kok tinggal menikmati hasil kan gitu, pun istirahat pun boten dinas wis enak gitu. Ya itu. Ya, ibarat orang yang beriman seperti itu, Abdul Mukmin, hamba yang beriman, kalau dia sudah meninggal ya sudah selesai. Baru kemudian dia mendapatkan hasilnya, mendapatkan pahala yang sudah ia lakukan. Nah, maka dia istirahat pun jenengan waktunya istirahat, nggih, tugas-tugas panjenengan ya, dinase panjenengan nindak akan kewajiban-kewajiban dan alam dunia pun paripurna. Sekarang tinggal menikmati hasil. Orang yang beriman seperti itu. Dados ampun istirahat riyen. Mengke istirahate mengke. Istirahate menawi pun ditalkin la ilaha illallah pun berarti pun waktune istirahat ngoten niku. Nah, itu komentar Abdul Mukmin, hamba yang beriman. Ya, kata Rasulullah, yastarihu min nasabid dunya wa adaha. Dia akan beristirahat dari lelahnya, capeknya hidup di dunia. Lah, sedangkan wa abdul fajir, sedangkan hamba yang fajir niku napa? Pelaku dosa. Fajir niku pelaku dosa, pelaku maksiat. Yastarihu minhul ibadu wal biladu wasyajaru wal waddawabu. Menawi pelaku maksiat nggih, wong sing senengane maksiat niku sedo, sing istirahat sinten, Pak? Menawi jenengan gadah tangga nyuwun sewu nggih. Wah, senengane maksiat, senengane gawe geger, gawe risuh, gawe kisruh. Menawi sedo sing istirahat sinten? Panjenengan. Jadi kalau Abdul Fajir, para pelaku dosa sing senengane maksiat, sing senengane gawe kisruh, gawe rame, gawe geger ora karuan ngeten niku. Niku nek sedo niku sing istirahat tanggane alhamdulillah wis ora eneng sing gawe geger. Alhamdulillah wis ora eneng sing gawe kisruh. Berarti sing istirahat sinten? Orang lain. Oh, malah setelah itu mereka Abdul Fajir kalau sudah meninggal maka yuk, malah diseksa kan gitu kan, malah diseksa, ndak istirahat itu, tidak menikmati hasilnya apa? Hasilnya ya diseksa oleh Gusti Allah. Ya, bahkan bukan hanya manusia yang istirahat,
wasyajaru wadawabu, bahkan pohon-pohon, binatang-binatang itu juga merasakan senang dengan kepastian pelaku dosa itu. Jadi tumbuh-tumbuhan, ya hewan-hewan itu ketika ada Abdul Fajir meninggal, ya pelaku maksiat, orang yang suka berbuat dosa itu meninggal, mereka juga merasakan senang. Kenapa sebab? Karena bisa jadi ya mereka ini terhalang dari rizkinya Allah disebabkan keberadaan Abdul Fajir tadi. Sehingga nopo Allah tidak menurunkan hujan. Mergo nopo enten pelaku maksiat. Mula nalika pelaku maksiat pun boten enten, baru Allah menurunkan hujan. Terus seneng, alhamdulillah. Terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enten siaran. Ya, siapa sing mati enten? Si fulan, alhamdulillah, alhamdulillah. Mergo napa? Itu tadi. Dia meninggalkan jejak kejelekan, keburukan yang ia lakukan, keburukan. Nah, maka yang istirahat ya orang lain. Bahkan saya mungkin yang istirahat juga keluarganya. Ya, saya pernah baca berita. Jadi ketika anaknya mati itu ibunya bilang alhamdulillah. Gitu. Ibune dhewe niku lho sing matur alhamdulillah. Mergo napa? Gawe mumet wong tuwa. Dadi nek ya anak muda ya, kemudian meninggal ya ibunya itu malah alhamdulillah. Duh, kok bisa alhamdulillah? Saya ini sudah pusing ya ngurusi anak saya. Itu nek di luar itu senengane gawe rame ki suruh mulih-mulih mabuk, ngamuk kabeh dibantingi was. Jadi anaknya pulang itu ibunya seakan-akan oh ya kepeden, ketakutan. Waduh anakku mulai malah gue kepeden itu. Ya merasa ketakutan. Ya, jadi keberadaannya ini malah membuat orang lain takut, susah. Maka orang yang demikian, ya ini tadi. Ya, maka ketika meninggal tetangganya yang istirahat. Lah, apabila dia melakukan kejelekan, artinya kan dia meninggalkan kejelekan. Kemudian kok ada orang yang melakukan kejelekan, mengikuti jejak kejelekan yang ia lakukan, wah, maka dia menanggung dosa. Jadi ketika hidupnya dia berbuat jelek, itu dia berdosa. Setelah dia meninggal, karena dia meninggalkan jejak kejelekan, kemudian setelahnya ada orang yang mengikuti kejelekannya, dia juga mendapatkan dosa. Waduh, tambah. Nah inilah kalau para ulama ya, yang para ulama ini menyebutkan yang disebut dengan apa? Dosa apa? Jariyah. Dosa kok jariyah, Pak? Dosa jariyah niku pripun? Dosane ngalir terus. Lho pun orangnya pun sedo, ning sik ditulis dosa. Lah iya aku wis ora ngamal ngopo-ngopo kok bukune sik tulisannya dosa. Ben dinten nambah dosa. Loh, padahal sudah tidak beramal. Disebabkan apa? Disebabkan kejelekan yang pernah ia ajarkan kepada orang lain, gak ditiru. Jadi ngajari kejelekan ini. Ini orang ini mengajarkan kejelekan, kemudian kejelekan itu ditiru orang lain. Maka ketika dia meninggal, meskipun dia sudah tidak beramal lagi, tapi karena dia pernah mengajarkan kejelekan dan diikuti oleh orang-orang setelahnya, dia tetap mendapatkan dosa. Lah yo ora malah dosane di ngapura malah bendinten tambah. Lho kok tambah abot dosane? Iki saka ngendi iki? Ya iki mergo kejelekan yang pernah engkau tinggalkan. Nah, berarti ini yang kedua ini orang yang meninggalkan jejak kejelekan kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya. Inilah para ulama ya yang mengatakan apa? Dosa jariyah. Jadi mungkin enten amal jariyah, enten dosa jariyah. Wa iyadu billah. Mula Imam Ghazali beliau ngendika wonten kitab Ihya Ulumuddin, beliau ngendika ngeten, menukil satu perkataan ulama, tuba beruntung
Tuba liman mata wa matat ma'ahu dzunubuhu. Beruntunglah orang yang meninggal setelah itu dosa-dosanya juga meninggal, dalam artian dosanya terputus. Orang kalau sudah meninggal ya harapannya dosanya juga sudah terputus, selesai. Wa wailul tawilu, dan kecelakaan liman yamutu wa tabqa dzunubuhu, bagi orang yang sudah meninggal ning dosane masih tetap ada terus. Kata Imam Ghazali, dan sungguh kecelakaan ya, rugi bagi orang yang sudah mati ning dosane tambah terus. Dosanya tetap wa tabqa dzunubuhu ya, dosanya masih ada, mi'ata sanatin wa mi'ata sanah, bahkan beratus-ratus tahun dosanya sih nambah terus beratus-ratus tahun ya, sampai hari kiamat. Nah, ini orang yang sangat rugi. Nah, ya'udzubillah. Maka hati-hati ini ya, hati-hati. Ayat ini juga merupakan ancaman ya, bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan jejak kejelekan kemudian ada orang yang mengikutinya. Ya. Ini yang disebut dengan dosa apa Pak? Dosa jariyah. Lah nggih, mun mboten ngamal napa-napa kok malah sik kecipratan dosa. Ya. Sik disiksa mergo napa? Amale ki ambak sik ditambah. Nah ini orang-orang yang pelaku maksiat, maka hati-hati. Harus segera bertaubat. Agar dia diampuni dosanya ya, dia harus segera bertaubat. Nah niku ingkang nomor 3, yakni orang yang meninggal ya, meninggalkan jejak kejelekan. Lajeng ingkang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, yakni orang yang meninggalkan jejak kebaikan. Nalika gesang wonten alam donya menika nindakaken kesaenan, ngoten nggih, ngajaraken kesaenan. Maka ketika dia meninggal, dia meninggalkan jejak kesaenan. Kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya. Menawi nomor setunggal mau niku kiyambake soleh, kiyambake apik ning awak apik niku kanggo awake dhewe. Yang nomor 3 niki, nggih, yang nomor 3 ini perbuatannya baik, perbuatannya bagus, dan dia ajarkan kepada orang lain, sehingga ketika dia sudah meninggal, jejak kebaikannya diikuti oleh orang lain, diikuti oleh orang-orang setelahnya. Maka dia mendapatkan apa? Amal jariyah, karena meninggalkan jejak kebaikan. Masya Allah. Maka ini yang Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, sekecil apapun kebaikan yang kita miliki, ajarkan kepada orang lain Pak. Bisa jadi itu nanti yang memperberat amal timbangan timbangan amal kita. Awake dhewe pun situ, lho aku kok sik entuk transferan pahala iki saka sapa? Oh iki saka murid jenengan. Ya. Ini transfer pahala saking murid jenengan nalika riyen nggih diajari napa Al-Fatihah, diajari ngaji, diajari ilmu, ya, diajarkan kebaikan. Lah ini yang disebut dengan athar. Athar itu tadi wa atharahum, jejak kebaikan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Orang ini ya, orang yang meninggalkan kebaikan ini adalah artinya orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Wonten setunggal hadis Rasulullah ngendika khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, memberikan kebaikan bagi orang lain. Lah kemarin kita di pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Seorang mukmin itu ibarat seekor lebah. Lebah itu memberikan manfaat kepada orang lain. Nah kemarin itu, jadi orang mukmin itu keberadaannya itu memberikan manfaat kepada orang lain. Apa ini ku mboten kanggo awake dhewe. Mula sebisa mungkin awake dhewe apalah yang kita bisa kita berikan manfaat kepada orang lain, ajak-ajak kebaikan. Nggih, ajak-ajak kepada kebaikan. Man sanna fil islami
sunnatan hasanatan, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam ini suatu kebaikan, kana lahu ajruhu, maka dia mendapatkan pahala, ya, dan juga wa ajru, dan juga pahala orang yang mengikutinya. Falahu ajruha wa ajru man amila biha, dia mendapatkan pahala mergo kiyambake niku nindakaken kesaenan, ugi mendapat pahala, ya, karena orang lain mengikuti kebaikan yang ia ajarkan. Mula Bapak Ibu rahimakumullah, niki bisa apa ya, menjadi motivasi bagi kita. Jangan pergi sebelum meninggalkan jejak kebaikan. Dalam artian ngeten, jangan meninggal dulu nek awake dhewe belum meninggalkan kebaikan, yang kebaikan itu kemudian diikuti oleh orang lain. Ampun sedo sik Pak nggih, saderenge napa? Nindakaken kesaenan, lajeng kesaenan niku wau dicontoh kalih sanesipun. Lho Mas, lah perkara oleh tadi perkara mati urip lha perkara Gusti Allah lah nggih. Mula ya perbanyak doa, ya Allah, janganlah engkau matikan saya sebelum saya berbuat baik, dan kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang lain. Saya kula niki dereng nindakaken kesaenan no. Saya sekedap kula ajeng nggih, oh, ampun dicabut riyin. Sehingga kemudian manfaatnya ya dirasakan oleh orang lain. Sehingga nek orang lain itu apa, nek kita meninggal itu orang lain merasa kehilangan, ya. Wah lah iya aku yang mbak ini kurian apa ngeten merasa kehilangan. Nah, ada pepatah ya, ada satu syair ya, disebutkan waladat ka ummuka yabna adam bahagian, wahai manusia, dulu kamu lahir ya dari perut ibumu, kamu lahir dalam keadaan menangis, nanti ya. Pas nalika bayi lahir niku kan nangis, malah nek orang nangis, waduh, lagi bayi lahir orang nangis malah kan nangis. Patok gitu niku, ngeten nggih. Itu. Wan nasu haulaka yadhakuna sururan. Orang-orang di sekitarmu merasa seneng dong guyu, alhamdulillah lahiran itu nggih. Bayine nangis, orang-orang sekitarnya tunggu kesenengan, alhamdulillah wis lahiran itu. Lah maka fa'mal li nafsik, berbuatlah untuk dirimu, beramallah untuk dirimu, antakuna idza baqau fi yauma mautika fi yaumi mautika dhahikan masruran. Maka berbuatlah amal kebaikan agar apa? Agar nanti mereka menangis ketika engkau mati ya dalam kondisi senang. Mergo napa awake dhewe ngamal ya, orang kalau sudah beramal kan berarti ketika mati dalam keadaan husnul khotimah. Orang-orangnya tinggal yang menangis. Oh ya Allah, aku ngrasa kelangan. Padahal nalika lahir padha seneng. Kan itu nggih. Nalika lahir wong padha seneng. Wah, seneng. Tapi ketika mati merasa kehilangan, menangis. Waduh, sing sedo niku mau seneng guyu ya, karena husnul khotimah, dan orang-orang di sekitarnya merasa kehilangan. Wah ya mbak ini ku sae ngeten. Lah maka ini fa'mal li nafsik, beramallah untuk dirimu agar apa? Agar orang-orang nanti ya, orang-orang di sekitarmu itu menangis dengan kehilangan dirimu. Artinya apa? Engkau meninggalkan jejak kebaikan itu kemudian ditiru oleh orang lain. Nah, kemudian menjadi napa? Amal jariyah. Mun sedo, mun mboten saged ngamal, orang sudah mati kan tidak bisa beramal, tapi dia masih mendapatkan tadi transfer pahala. Loh, aku orang ngamal kok entuk pahala saka ngendi? Oh, iki saka murid-murid jenengan riyin. Nggih, nalika diajari kebaikan. Nek sing wau niku malah entuke transfer napa?
transfer dosa. Lah kok aku entuk transfer dosa saka ndi? Malah entuk tagihan-tagihan saka ngendi ae iki mergo riyen jenengan ya nalika gesangeten alam donya niku meninggalkan jejak kejelekan. Wa alam bisawab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah, dados ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata bukan hanya ketika hidup saja yang ditulis oleh Allah, tapi yang ditulis oleh Allah juga athar. Athar itu adalah jejak ataupun peninggalan ya orang tadi. Nah itu ya dari surat Yasin. Nah mungkin saged dibuka nggih surat Yasin ayat 12 menika. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis apa yang telah mereka perbuat, wa atharahum, dan jejak-jejak peninggalan mereka. Maka tinggalkanlah jejak kebaikan agar ditiru oleh orang-orang setelah kita. Wallahu a'lam bishawab. Cekap nggih Bapak Ibu nggih. Mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten pengaosan dalu menika, mugi-mugi ndadosaken manfaat khususipun kagem kula pribadi lan ugi jamaah sedaya. Mugi-mugi kita sedaya saged nggih nindakaken amal kesaenan, lajeng mengke husnul khotimah, lajeng mengke kesaenan kala wau menika diikuti oleh orang-orang setelah kita, sehingga menjadi napa amal jariyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.